Ikut Yesus. Ikut Yesus. Ikuti doa saya. Itu yang sering-sering Inang itu siapa? Dari Singamangaraja. Oh, sekarang ikuti doa saya. Dari kakek saya. Iya, ikuti doa saya. Si Singamangaraja itu kecil sama Yesus ya. Mana lebih besar? Kuasa Yesus atau si Singamangaraja? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati. Saya buka hati. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan juru selamatku. Apa? Tuhan Tuhan dan juru selamatku. juru selamat. Si Singamangaraja. Si Singamangaraja. Tak ada apa-apanya kau. Tak ada apa-apa. Udah. Ini kita buat tempat ibadah. Di sini bisa 80 orang. Ya, orang-orang sakit semua yang datang. Kalau di hari Minggu di sini bisa sekitar 30 orang dipadatin ya. Jadi semua dilengkapi oleh TV ya. Dilengkapi oleh TV ya. Ya, dilengkapi oleh TV semua. Ini saudaraku sekasih. Inilah sebabnya kita tidak live Israel, tapi doakan siang ini bisa ya. Ya, ini saudaraku yang sekasih. Ya, ini tempat ibadah yang juga di sini bisa 40-50 orang. Nih, kita lengkapi juga TV karena nggak bisa langsung lihat ke saya orangnya. Ya, oke. Sekarang saudaraku yang sekasih, iya, ini juga saudara ya, tempat ibadah. Ya, ini tempat ibadah. Ini kalau di sini 80 orang pun muat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, teman-teman sudah lihat ya di halaman depan siapa yang mau kita bahas ya. Dan ini sudah sangat lama kita tidak membahas Risuli Lubis guys. Pendeta Risuli Lubis yang terkenal dengan pelayanan gereja tanpa tembok, tanpa atap, tanpa kursi, tanpa semua guys. Nggak ada apapun, cuman di lantai doang. Dan kita tahu Risuli Lubis ini terkenal karena keberaniannya. Keberaniannya atau lebih cocoknya tidak ada rasa malunya ya. Kalau keberanian nggak cocok juga gitu. Karena kita belum lihat apakah Risuli Lubis itu berani atau tidak. Tapi kalau tanpa malu, iya. Tanpa malu, iya. Kita tahu Risuli Lubis itu bisa dia masuki rumah orang satu persatu, door to door, menawarkan agamanya. Bahkan di jalan-jalan dia juga bisa mengajak orang untuk masuk kepada agama Kristen, padahal jelas-jelas orang tersebut menggunakan hijab, jilbab ya, yang notabene itu ciri dari seorang muslimah. Ini kelebihan Risuli Lubis. Nah, mirip lah dengan Luga ya, saya nggak tahu kenapa banyak orang-orang di sebelah itu yang seperti ini. Yang, mohon maaf, urat saraf kemaluannya itu, bukan kemaluan bawah ya, maksudnya kemaluan, rasa malunya, bukan kemaluan organ vital ya. Jadi rasa malunya itu entah udah putus atau memang mereka ini diciptakan berbeda gitu. Nggak punya rasa malu. Kita lihat bagaimana Luga Tambunan. Itu juga sama teman-teman. Dia kalau ketemu orang, suruh orang terima Yesus. Tukang parkir pun dia suruh terima Yesus. Ditawarkan ya agamanya keliling. Nah, mirip dengan Risuli Lubis. Cuman sayangnya Luga ini, ya saya bilang Luga ini, apa ya, terlalu ini dia. Terlalu maunya tuh cepat besar. Dia nggak mau berproses. Kalau Risuli Lubis ini kan berproses dia. Mulai dari bawah, kan gitu. Mulai dari copet, maling motor, kan gitu. Baru pelan-pelan jadi pendeta, ya dari gerejanya kecil, jemaatnya sedikit, di rumah, terus mulai buka gereja di luar, ya. Di luar pun itu bukan gereja dia, cuman di lantai gitu. Jadi kalau Risuli Lubis ini lebih berproses kalau saya bilang. Tapi sama Luga 11-12. Nggak ada rasa malunya. Beraninya itu untuk hal yang nggak benar gitu. Ini yang kita sayangkan. Kalau beraninya itu untuk hal yang bagus, oke. Luga disuruh ke kuburan guys. Nggak berani. Ya di kuburan dia cuma nempel sama saya. Saya suruh masuk ke dalam, jalan sendiri nggak berani. Saya bilang saya rekamin kalian. Nggak berani.
Saya nggak tahu Risuli Lubis ini apakah berani atau tidak ya untuk hal-hal yang menyangkut keberanian sesungguhnya, bukan tanpa malu. Oke, nggak usah berlama-lama untuk memperkenalkan Risuli Lubis karena saya rasa penonton-penonton di sini sudah sangat tahu lah siapa itu Risuli Lubis. Bagi yang nggak tahu, silakan lihat konten-konten kita sebelumnya. Silakan search Jadid HMC Risuli Lubis, pasti udah keluar. Ya, dan ini salah satu pendeta yang sangat menghibur lah kalau saya bilang ya, sangat menghibur. Dan di sini saya mau tampilkan bahwa Risuli Lubis ini melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, teman-teman. Kenapa saya bilang mengerikan? Ya, kalian bisa lihat di sini guys. Risuli Lubis mengalahkan roh Sisingamaraja. Sisingamaraja ini adalah pahlawan, adalah rajanya saudara-saudara kita dari suku Batak. Ya, namanya saja Sisingamaraja, ini nama pahlawan, nama raja dari suku Batak. Masalah agamanya ini masih debatable ya. Ada yang bilang Sisingamaraja itu Islam. Ya, Islam karena ditemukan koin-koin yang bercorak Islam. Tetapi bisa jadi itu upeti ataupun hadiah yang diberikan kepada dia, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti, Sisingamaraja ini tokoh yang benar-benar ada, bukan tokoh fiktif ya. Bukan tokoh fiktif ataupun seperti cerita bahwa ada orang yang disalibkan, terus bangkit, yang sampai sekarang kita nggak punya data dari luar kekristenan tentang tokoh tersebut. Nggak pernah ada data di luar Kristen yang mengatakan bahwa yang mati di salib itu adalah anaknya Bunda Maria. Nggak ada. Masih klaim dari pihak Kristen doang. Beda dengan Sisingamaraja. Sisingamaraja ini tokoh yang benar-benar ada, nyata. Belanda juga mencatatnya. Ya. Jadi di luar pun ada data-datanya, selain data dari orang Batak saja. Jadi roh Sisingamaraja ini dikalahkan oleh Risuli Lubis. Luar biasa guys. Risuli Lubis berhasil mengalahkan rajanya orang Batak. Mantap juga nih Risuli Lubis ya. Dan apakah benar? Nah, kita akan nonton nanti. Tapi makin kesini saya lihat videonya makin lawak-lawak guys. Ya, Muslim dilepaskan dari jin. Wah, ngeri teman-teman. Dia datangi orang-orang yang sakit ya di rumah sakit dan sebagainya, termasuk yang Muslim di jalan nih. Di jalan ada Muslim lewat, dia doakan. Nah, ini yang saya bilang tugas kita nih. Tugas kita untuk menyadarkan saudara-saudara Muslim kita di luar sana, jangan mau didoakan seperti ini. Karena kita nggak tahu kan mantra apa yang dia baca. Mungkin kamu sedang sakit, sehingga saat ada orang mau doakan, ya kita terima-terima saja kan gitu. Mana tahu berhasil sembuh. Tapi jangan lupa juga, yang menyembuhkan belum tentu Tuhan. Kuasa jahat, jin itu juga bisa menyembuhkan. Betul nggak? Jin juga bisa memberikan kesembuhan, kekayaan, dan sebagainya. Saya melihat banyak sekali saudara-saudara Muslim saya itu terkecoh. Contoh pengobatan-pengobatan yang mistik-mistik lah. Selain Risuli Lubis banyak yang lain kan gitu. Andi Simon. Saya lihat banyak orang-orang Muslim tuh datang ke mereka karena kenapa? Merasa ya udah coba aja gitu. Kalau berhasil sembuh, syukur kan gitu. Jadi mereka coba karena mereka merasa ya sudah gratis kok ini gitu. Tapi Anda lupa, di balik itu semua ada akidah yang digadaikan. Ada akidah yang digadaikan. Kita nggak tahu apa yang dia bacakan ini ya. Bisa jadi Risuli Lubis memindahkan setan yang ada dalam dirinya kepada ibu tersebut supaya ibu tersebut sembuh. Begitu ibu tersebut sembuh, ibu tersebut akan meninggalkan ajaran Islam dan mengikuti ajaran Risuli Lubis. Ini kan bahaya. Itulah saya minta kepada umat Muslim jangan mau didoakan oleh orang-orang seperti ini. Berkali-kali saya katakan. Dan yang seperti ini bukan hanya orang awam guys, bahkan polisi. Lihat nih. Polisi saja dibuat sama Risuli Lubis itu tidur di lantai guys. Dan makin kesini video dia makin menghibur sebenarnya. Makin menghibur. Ya. Kalian lihat nih. Bahkan dia mengajak jemaat tanpa tembok untuk siap untuk berperang guys. Untuk siap berperang. Ya. Dia melatih pasukan gereja tanpa tembok untuk siap bertempur melawan umat Muslim. Ngeri. Ya. Jadi bagi teman-teman, saya mau kasih tahu gitu. Ini orang, aduh, kalau mau dibilang gila, ya udah semi gila.
mau dibilang berbahaya, ya berbahaya. Ya, jadi hati-hati guys. Dan kita akan tampilkan salah satu videonya ini ya, yang masalah si Singamaraja dikalahkan dulu. Ya, Bu, kalau dengar bilang iya ya. Iya. Bangun Nabela. Iya. Bangun Nabela. Bangun Nabela. Ya, kalau ibu dengar bilang iya. Oh, dengar. Oh, enggak jelas. Oh, nggak jelas. Efata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mendengar. Ya, Ibu bangun. Ya. Ibu Ya. Ibu bangun. 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 Ya. Iya, Ibu udah dengar orang ujung sono ngomong. Iya, ya. Ibu apa lagi? Ibu mau lari? Mau lari? Mau jalan? Jalan, jalan. Dalam nama Yesus jalan. Bisa. Bisa jalan. Hah? Oh, nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa ya udah ya. Berarti dia nggak bisa deh. Kita doain aja. Dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan coba lihat. Hei, Abi, lepas. Hei, ora basaka bapak rabase deh. Lepas, keluar, Abi. Tidak. Siapa kau? Tidak. Setan. Tidak. Iblis, siapa kau? Tidak. Siapa kau? Lepaskan dia. Siapa nama dia ini? Enggak, nama dia ini siapa? Bangun Sinambela. Bangun Sinambela. Jangan kau, jangan ikat lagi Bangun Sinambela. Aku perintahkan lepas. Tidak mau. Kenapa? Tidak mau. Ku bakar kau. Api. Aku pegang dia. Api. Tetap mau. Api. Mau Api. jaga dia. Api. Tidak. Api. Tidak. Lepas. Tidak. Lepas. Tidak. Dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan. Nah, sekarang ibu bangun. Ibu mau ikut Yesus atau ikut setan? Ikut Yesus. Ikut Yesus. Nah, ikuti doa saya. Itu yang sering-sering Inang itu siapa? Dari Singamaraja. Oh, sekarang ikuti doa saya. Dari kakek saya. Iya, ikuti doa saya. Si Singamaraja itu kecil sama Yesus ya. Mana lebih besar? Kuasa Yesus atau si Singamaraja? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati. Saya buka hati. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Satu-satunya Satu-satunya. Tuhan dan juru selamatku. Apa? Tuhan Tuhan dan juru selamatku. juru selamat. Si Singamaraja. Si Singamaraja. Tak ada apa-apanya kau. Tak ada apa-apa. Dan kau. Hancurkan. Dalam nama Yesus. Iya, haleluya. Saya pernah pergi ke situ, saya ituin ya. Dalam nama Yesus ya. Mengalir. Jadi nggak mau jalan. Mau. Mau. Jalan, udah bisa. Si Singamarajanya udah pergi. Jadi udah bisa jalan. Ayo. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus. Ayo, lompat. Jalan. Terus jalan. Dikala jalan. Ayo. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Angkat yang tinggi, angkat kakinya agak tinggi. Ya, lebih tinggi maksudnya. Ya, oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang Inang berdiri. Jangan pegang saya, nggak apa-apa. Enggak jatuh ya. Inang pegangin ya.
Inang, tenang ya. Oke, dalam nama Yesus tenang ya. In Jesus name, tenang. Ya jangan dipegang, cuma di tenang. Tenang. Lihat saya. Nah, di sini ada urapan. Nah, kan nggak jatuh. Mana jatuh? Oh. Ayo, mana jatuh kan? Iya. Selama ini bisa diri gini nggak? Nggak bisa. Iya, sekarang jalan. Dalam muter-muter dalam nama Yesus ada kemembuhan. Dalam nama kesembuhan. Ini Ada. ini sembuh. Ku lepas kamu nanti kalau nggak sembuh ya. Kalau melawan ku lepas. Hah? Mengamuk gimana? In the name of Jesus. Apa? Jesus Christ. Apa? Jesus Christ. Jesus Christ. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Oke ya. Kamu siap-siap di sana. Siap-siap di sana ya. 1, 2, 3. Tembak. In Jesus name. In Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. saya sudah sembuh. Sehat. Sehat. Lari. Kemana aku lari? Di sini. Ayo. Tadi kan Bisa pung, bisa. ayo. Jalan. Ayo. Hah? Bisa, tidak jatuh. Nah, iya. Tidak jatuh. Ayo. Ya udahlah, ya jalan. Ya udah. Jadi tapi selama ini nggak bisa jalan gini. Nggak bisa ya, udah ya jalan di rumah digerak-gerakin. Nanti lama-lama lumpuh total kalau nggak mau digerakin ya. Kurang bersih lagi. Kurang bersih. Iya. Masih banyak setannya. Iya ya. Masih banyak. Aku mau bersih. Mau bersih ya? Iya, aku Iya. tidak mau lagi dikuasai. Nggak mau dikuasai. Oh, lawan dia. Lawan. Sudah 14 tahun. 14 tahun dia menguasai kau. Iya. Makanya. Banyak pendeta yang mendoakan. Oh gitu. Nggak bisa. Coba lawan dia ya. Harus dari Inang yang lawan. Iya, Inang lawan ya. Sisingamaraja, ikuti. Ya, kalian bisa lihat ya. Risuli Lubis sampai melatih perang. Nih, untuk menghancurkan para kadrun. Jadi pasukannya itu dilatih sama dia untuk siap bertempur melawan umat muslim. Tapi itu di lain kesempatan kita bahas. Kita bahas yang masalah ini dulu. Masalah Sisingamaraja dikalahkan oleh Risuli Lubis. Nah, inilah yang saya mau bilang bahwa ini bahaya, guys. Ini bahaya kalau dibiarkan terus. Dan Risuli Lubis mendapatkan azabnya. Mendapatkan azabnya setelah menantang Sisingamaraja. Rumahnya rubuh, guys. Rumah dari Risuli Lubis rubuh dan kebanjiran. Ya, kebanjiran. Kena azab dia, guys. Kena azab Risuli Lubis. Bagaimana kena azabnya? Ya, kita saksikan dulu nih video. Shalom saudara bapak sekalian. Jadi jam 4 ini jam 4 pagi ya. Rumah ini atasnya rubuh. Ya. Biar kita perbaiki. Saya percaya Tuhan siapa semuanya biaya. Amin. Setelah pagi jam 8:30 baru kita bisa bersihin yang roboh tadi saudara ya. Yang sudah Anda saksikan di sini juga pecah. Ini akibat banjir atau apa saya kurang ngerti ya. Ajaibnya saudara, dahsyatnya Tuhan kita itu waktu tadi rubuh itu pas tempat ini tidak ditidurin ya. Karena memang di bawah juga air. Jadi kita tidur di atas. Seandainya ditiduri kemungkinan adalah korban tidur itu menjadi korban, kemungkinan korban tak sampai luka-luka atau bisa sampai meninggal dunia, kita nggak tahu ya. Puji Tuhan kami semua selamat di sini. Ya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Kenapa kita tadi malam tidak memberitakan berita-berita terbaru tentang Israel, umat pilihan Tuhan, anak sulung Tuhan? Disebabkan saudara ini banjir ya.
sampai ke kamar-kamar banjir ya. Nah ini dalam rumah, ini yang kita buat tempat ibadah ya. Ini kita buat tempat ibadah, di sini bisa 80 orang. Ya, orang-orang sakit semua yang datang kalau di hari Minggu di sini bisa sekitar 30 orang dipadatin ya. Jadi semua dilengkapi oleh TV ya. Dilengkapi oleh TV ya. Ya, dilengkapi oleh TV semua. Ini saudaraku sekasih, inilah sebabnya kita tidak live Israel, tapi doakan siang ini bisa ya. Ya, ini saudaraku yang sekasih, ya ini tempat ibadah yang juga di sini bisa 40-50 orang. Nih, kita lengkapi juga TV karena nggak bisa langsung lihat ke saya orangnya. Ya, oke. Sekarang saudaraku yang sekasih, iya, ini juga saudara ya, tempat ibadah. Ya, ini tempat ibadah. Ini kalau di sini 80 orang pun muat ya. 80 orang muat di sini ya. Ya, orang-orang yang sakit. Nah, saudara ini ya. Ambilkan dulu, bro. Apa itu, bro? Kunci. Tadi udah aku buka ini sebenarnya. Ya, ini banjir saudara. Inilah sebabnya kita tidak live Israel. Ya, tapi yakinlah nanti siangan ya, surut atau malaman kita akan live tentang Israel yang sekarang makin seru-seru beritanya ya. Makin seru-seru beritanya ya. Nah, ini dia ya. Sebentar saudara ya. Ya, sebentar saudara ya. Nah, ini ya. Nah, ini banjirnya segini. Ya, banjir ya. Ya, banjir semua ya. Oke, ini hujan gerimis lagi. Kita doakan nggak usah hujan supaya bisa cepat surut ya. Ya, kita tutup lagi ya. Ya, kita tutup lagi. Ya, jadi saudaraku yang sekasih, nah, sedangkan di dalam aja segini ya, di dalam segini ya. Nah, saudara bapak sekalian, nah ini pelayanan kita gereja tanpa tembok. Doakan ke Kamis besok bisa jalan ya. Ini gereja tanpa tembok, doakan. Kita doakan cuaca cerah, ini surut atau gimana, Tuhan yang punya cara ya. Bagi saudara yang mau dukung pelayanan tempat ini dan gereja tanpa tembok di pintu, ada nomor rekening di deskripsi ya. Saya berdoa, saya yakin saudara yang menabur akan menuai. Nggak mungkin kita bisa panen pisang tanpa tanam pisang ya. Kalau kita tanam pisang pasti kita bisa panen pisang. Itu dikatakan Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, apa yang ditabur orang itu dituai. Alkitab juga katakan, saudaraku yang sekasih, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Itu Yesus sendiri yang ngomong di Kisah 20 ayat 35. Saya juga awalnya berpikir kok lebih berbahagia yang memberi ya daripada yang menerima gitu ya. Kan harusnya lebih berbahagia yang menerima daripada yang memberi. Tetapi setelah saya dekat dengan Tuhan, terus di hadirat Tuhan, oh iya betul-betul. Kalau kita menerima, ya entah itu 1 juta juga ya berapa hari habis. Tapi kalau kita menabur 300.000, 200.000, kita kan berharap menuai. Jadi makanya Alkitab bilang 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, Tuhan menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Jadi benih jangan dimakan, benih harus ditabur. Ya, benih harus ditabur, roti yang dimakan. Kalau benih dimakan, itu nanti benihnya habis, kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau roti yang dimakan, roti habis, benihnya tadi sudah berbuah lagi ya. Nah, itu sebabnya Lukas 6 ayat 38, berilah, maka kau akan diberi dengan melimpah-limpah. Dan firman-Nya juga berkata, saudaraku yang sekasih, ya dikatakan di dalam firman Tuhan, ya janda miskin ini memberi paling banyak, kata Yesus.
Padahal dia beri cuma 2 peser. Tapi Tuhan Yesus bilang janda miskin ini yang beri paling banyak. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih, dia memberi dari ketidakadaannya. Artinya dari seberapa yang dia punya itu yang dia beri. Padahal zaman itu ada yang memberi 100 dinar ya, 1000 dinar. Tapi uang dia mungkin jutaan dinar. Oleh sebab itu saudara Bapak sekalian, seikhlas saudara, tanya Roh Kudus apa yang saudara harus buat untuk pelayanan kami khususnya di sini, dan juga terlebih gereja tanpa tembok ya. Gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Mari kita doa Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati pelayanan kami sehingga tidak kekurangan dan banjir cepat surut sehingga pelayanan kami tidak terkendala Tuhan. Oh, kuasa-kuasa si jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke ya. Kalian udah lihat ya guys ya. Jadi Risuli Lubis selalu sosok bilang punya mujizat, bisa ini, bisa itu, tapi menghentikan hujan yang ada di rumah dia nggak bisa. Nggak bisa dia guys. Masih mending pawang hujan si Rara itu bisa hentikan hujan. Kalah Risuli Lubis guys. Harusnya dia utamakan itu bagaimana supaya hujan itu tidak terjadi di atas rumah dia lah minimal. Atau enggak air yang masuk ke rumah dia itu dihadang. Dengan tenaga dalam dia kah, atau dengan bantuan Tuhan dia kah, atau apapun. Ini kan memalukan gitu. Selama ini petentengan punya kuasa, punya ini, punya itu, tapi ternyata rumahnya juga rubuh. Kebanjiran. Kasihan saya lihat Risuli Lubis ini. Kasihan. Kalau kita ketawain aja lah ya. Kalau ini kan istilahnya ya sesuatu yang pasti terjadi lah. Apalagi di Jakarta ini kan banjirnya lagi gede-gedenya nih. Lagi gede-gedenya ya. Dia tinggal kalau tidak salah di daerah Tangerang guys. Ya kalau saya tidak salah ya. Saya dapat infonya seperti itu. Dan buat Risuli Lubis mungkin kurang-kurangilah menipu orang-orang di luar sana itu. Karena nanti apapun yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu. Kembali kepada dirimu. Kenapa sih harus menipu? Ya, kenapa harus menipu? Dan yang ngomong kamu menipu tuh bukan saya saja. Tapi orang-orang Kristen sendiri juga bilang kamu menipu. Contohnya pendeta Muriwali. Ya, Muriwali langsung bilang, wah ini orang nggak benar gitu. Kita dengarkan nih. Yula masih kila. Berhenti dia. Dia bahasa Indonesia, saya bahasa itu. Asumi ke hati kalah. Iya pak, 450 pak kalau baru. Bener, saya tes. Wah, musik ini ke. Iya pak, tapi dapat telepon, dapat ini katanya. Ayo lah pak hati kah. Itu udah murah pak, ada telepon. Jadi kita ini sebenarnya punya telepon ini. Iya, cuma nggak dipakai terus kan. Nah, jadi ada wiper. Wah, lah pak, tapi pakai TV lagi pak, bisa ke TV lihat YouTube. Oh ya, Romi sih ketahan ya, dipasang sama dia. Iya, dia pikir saya orang asing. Udah lama-lama saya bahasa Indonesia. Loh, bapak orang Indonesia? Iya. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana pendeta Risuli Lubis ini menggunakan apa yang dia sebut sebagai bahasa roh sebagai guyonan di hadapan jemaatnya, saudara. Dia bercerita tentang orang yang datang memasang wifi ke rumahnya, lalu kemudian dia menggunakan bahasa roh dan lain sebagainya. Dan seolah-olah orang yang datang pasang wifi itu memahami dan lain sebagainya, saudara. Ini guyonan, saudara. Ini guyonan dan juga bualan. Ya, dan jemaatnya tertawa-tawa, saudara. Nah, apakah karunia-karunia rohani ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita boleh kita pakai untuk main-main, untuk sesuatu yang tidak serius, untuk bahan guyonan, lelucon yang tidak penting? Boleh tidak? Tidak, saudara. Karunia-karunia rohani itu termasuk bahasa roh, atau lebih tepatnya bahasa-bahasa lain, itu harus dipakai dengan hormat, dengan sopan, dengan serius untuk memperkembangkan tubuh Kristus, untuk menumbuhkan iman jemaat, untuk menguatkan iman jemaat, untuk mengajar kepada jemaat agar boleh bertumbuh imannya, saudara. Nah, kalau model pendeta Risuli Lubis ini menjadikan apa yang dia sebut sebagai bahasa roh, sebagai guyonan yang membuat orang tertawa-tawa, saya yakin itu pasti bahasa roh yang palsu adanya. Saya tidak percaya kalau itu yang asli, saudara. Ya seperti itu guys ya. Saya nggak tahu lagi nih mau komentar apa ya. Jujur belakangan ini saya lagi banyak pikiran. Sehingga
agak bingung nih bagaimana meracik konten yang bagus. Jadi biasanya kan kita tuh tonton video-video ya, terus kita pikirkan kira-kira mau kita bawa narasinya itu kemana. Tapi entah kenapa 1 bulan ini benar-benar saya nggak bisa konsen karena banyak hal yang sedang saya kerjakan. Ya, terus juga kita lagi pindah studio. Ya, di tempat baru ini kita buat yang lebih proper. Ya, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu studio kita. Terus kalau tempat yang lama pun rencana nanti mau kita pakai juga, tapi untuk hal yang lain. Ya, tempat yang lama sekarang ditinggali sama nyokap, tapi ada 1 ruangan, ya ada 1 kamar itu yang masih saya pakai untuk jadi studio juga nantinya. Tapi itu tuh mungkin untuk hal yang lain lah. Ya, doakan saja apa yang kita rencanakan bisa terlaksana, bisa terjadi. Ya, kita nggak mau muluk-muluk, kita mau bereskan dulu satu persatu lah ini. Jadi selama membereskan ini saya lagi nggak bisa konsen, jadi harap dimaklumi teman-teman ya. Dan saya juga masih bingung nih, channel ini mau dibawa ke arah mana? Apakah tetap reaksi atau kita live-kan diskusi saja yang lebih gampang gitu. Kalau diskusi kan tinggal live-kan selesai gitu. Kalaupun kita harus buka komal ataupun ikut naik diskusi ya tinggal naik. Nanti temanya biasanya akan melebar kemana-mana ya. Kalau sama Oten itu kan nggak bisa. Hanya fokus kepada satu tema. Kita bikin tema A, nanti mereka larikan ke B, larikan ke D, E, dan sebagainya. Ini yang membuat saya bingung. Dan saya berharap ada masukan dari teman-teman, apakah tetap reaksi, ataukah kita buat jadi debat. Karena saya lihat memang bisa dibilang 90% penonton di sini ini pecinta debat. Dan yang ikut debat itu lebih didukung. Lebih didukung. Ya, kalau reaksi ini jujur ya, lebih kecil pasarnya, penontonnya juga lebih kecil dan kurang mendapatkan dukungan, itu yang pertama. Terus yang kedua lebih capek, harus nyari bahan gitu. Ya, jadi kita benar-benar kalau sebelum buat satu video ini kita search dulu, nonton dulu video-video orang, dan itu menghabiskan waktu bisa sampai 6-7 jam untuk satu video. Ya, paling cepat 5 jam itu. Beda dengan membuat live debat gitu. Live debat tinggal live kan. Bahkan ada beberapa channel yang ya mohon maaf, kita juga nggak tahu siapa pemilihnya, tinggal live-kan aja, yang nonton rame pula gitu. Ya, saya nggak ngerti ini apa yang sedang terjadi, dan Bang Zuma menugaskan saya untuk menertibkan dan mendata ulang channel-channel yang terafiliasi. Dan setelah saya cek-cek, ternyata banyaknya minta ampun, sehingga saya sampai bilang sama Bang Zuma, udahlah Bang, saya nggak tahu lah. Ya, saya sampai bilang, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Kita minta kepada para penonton untuk hanya menonton di channel-channel yang terafiliasi, ya, yang memang milik pendebat ataupun memang milik yayasan Islam. Mereka juga nggak mau, penontonnya juga nggak mau. Jadi mau gimana saya bilang. Terus Bang Juma suruh coba dipikirkan lah dek, gimana yang bagus agar penonton-penonton ini bisa diberitahu gitu. Saya bilang nggak bisa Bang, saya udah coba berkali-kali, saya sudah sampaikan nonton di channel yang terafiliasi, nggak bisa juga gitu saya bilang. Banyak penonton yang bilang, Bang, kan yang penting channel Muslim gitu. Ya, nama channelnya Muslim, tapi yang pemiliknya Oten atau bukan kita nggak tahu. Apakah pemiliknya Muslim? Belum tahu kita. Ada yang nama channelnya gitu kan, ini Islam, ya, habis itu Islam apa gitu kan, atau masjid apa. Tapi kita nggak tahu siapa yang punya, guys. Nggak tahu gitu. Jadi kalau ada yang bilang, yang penting kan namanya channelnya Islami, ya silakan kalau kalian punya pikiran seperti itu. Tapi kita nggak tahu, mana tahu pendapatannya dipakai untuk jadi membiayai misionaris. Ya, nama-nama Muslim, tapi untuk membiayai misionaris, kita kan nggak tahu. Karena Oten ini bisa menghalalkan segala cara, menyangkal Tuhannya aja mereka bisa kok untuk menyamar. Betul nggak? Yang C6, C5 itu, misionaris C6, mereka tuh bisa menyangkal Tuhannya, sama kayak si A. Mereka diperbolehkan gitu demi tujuan mereka. Jadi mereka membuat channel-channel Muslim juga bisa, dan itu sudah banyak sekali, guys. Itulah saya kadang bingung gitu. Ada teman-teman bilang, Bang, tolong di-listkan channel-channel apa aja itu. Saking banyaknya, ribet. Terus yang kedua, saya juga nggak mau gitu kan. Takutnya saya bilang seperti ini, rupanya yang punya Muslim. Jatuhnya nanti saya dosa, ya. Saya dosa, bisa jadi dia buat channel tersebut untuk membiayai hidup dia. Memang dia pengangguran, dan dia Muslim. Walaupun dia nggak mau silaturahmi. Dia nggak mau silaturahmi dengan kami. Tapi kalau saya sebut supaya kalian nggak nonton di channel dia,
nanti berdosa sama saya. Jadi yang bisa saya sarankan, kalian nonton saja di channel-channel yang kalian kenal lah pemiliknya. Kalau nggak kenal pemiliknya, tinggalkan. Sesimpel itu kok. Ya. Contoh nih, saya punya channel Laksamana Apologet Islam. Atau enggak Apologet Islam Indonesia Menjawab, yang punya API. Ya, itu punya API. Ya silakan, kan jelas pemiliknya siapa. Tapi kalaupun nggak mau nonton, ya wes lah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.